Oke, kita lanjutkan lagi materi kita. Pada episode sebelumnya kita sudah bahas tentang data spesialis dan data poliklinik. Nah, pada episode kali ini kita akan ngebahas tentang data dokter ya. Kita akan ngebahas tentang data dokter. Oke, sebelum kita bahas tentang data dokter, kita lihat dulu nih struktur tabel dari dokter. Nah, tabel dokter di sini mempunyai beberapa field, ada 13 field, ada kode dokter, ada nama dokter, jenis kelaminnya apa, tanggal lahirnya di mana, ID agamanya apa, ya, alamat tinggalnya di mana, nomor HP-nya berapa, ID status menikahnya gimana, ya. Terus ID spesialisnya, dia spesialis apa. Nah, ID spesialis ini dia berrelasi dengan tabel spesialis yang sudah kita bahas sebelumnya, spesialis yang ini. Terus nomor izin praktiknya berapa, golongan darahnya apa, dia alumni dari mana, seperti itu. Nah, oke, langsung saja kita generate untuk rootnya, ya. Kita pilih table dokter, lalu URL-nya di sini dokter. Kalau sudah, klik generate, oke. Kita refresh. Nah, sudah muncul datanya. Nama dokter, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, ID agama, alamat tinggal, nomor HP, status menikah, ID spesialis, izin praktek golongan, dan seterusnya. Nah, jika dirasa semua data yang tampil ini terlalu panjang, sedangkan kita nggak butuh semuanya tampil di sini, maka yang menurut Anda nggak butuh, ya kita jangan tampilkan. Misalnya yang mana ya? Yang tempat tinggal dan status menikah kita nggak ingin tampilkan. Ya sudah, kita bisa buka di modelnya. Berarti dokter model. Nah, lalu field yang nggak ingin kita tampilkan, ya jangan kita tampilkan. Misalnya tadi saya bilang saya nggak ingin tempat tanggal lahir, oke deh, boleh ya. Misalnya saya nggak ingin status menikahnya muncul, ya, status menikahnya muncul saya nggak ingin. Oke, yang ini saya nggak ingin. Nah, kita refresh, muncul error. Nah, setelah memperbaiki di modelnya, langkah selanjutnya adalah yang kita perlu perbaiki di view-nya. Oke, ini nggak berhubungan, saya close dulu. Kita buka model view dokternya di dokter list, lalu yang di sini kita hapus. Nah, ini dia. Tadi yang kita hapus adalah data status menikah, berarti di sini juga kita hapus juga. Terus selanjutnya di status nikah di sini. Nah, bisa Anda hapus. Oke, refresh. Nah, maka nggak error lagi ya. Oke, selanjutnya yang akan kita hapus adalah misalnya mana nih? Katakanlah misalnya tempat tanggal lahir nggak perlu, tempat tanggal lahir dan agama kayaknya ya. Tempat tanggal lahir, agama nggak kita perlukan di sini. Oke, berarti tempat tanggal lahir. Nah, 3 kolom ini saya hilangkan. Tempat tanggal lahir dan agama saya hilangkan. Lalu di sini juga saya lakukan hal yang sama. Tempat tanggal lahir, agama kita hilangkan. Lalu kita refresh. Nah, oke ya. Nama, jenis kelamin, alamat tinggal, nomor HP, ID spesialis, golongan darahnya apa, dia alumni dari mana. Kalau memang dirasa masih terlalu lebar, ya. Misalnya alamat tinggal saya nggak ingin tampilkan deh. Ya udah, alamat tinggal bisa kita hapus saja. Terus di sini juga kita lakukan hal yang sama. Alamat tinggal kita hapus. Oke, alamat tinggal kita hapus.
Terus yang tadinya fieldnya ID spesialis kita ganti menjadi spesialis saja. Saya refresh. Kemudian yang ukuran kolomnya kita kecilkan. Oh ya, yang button detailnya juga akan kita hapus. Berarti kita mainnya di model. Oke, yang ini ya. Oke, kita simpan. Saya refresh. Ukuran kolomnya kita ubah. Berarti di sini menjadi 100 saja, 100 pixel. Kita refresh lagi. Nah, maka jadilah seperti ini. Nah, oke. Sekarang kalau saya tambah data, lalu di input data table dokter ini kita perbaiki. Berarti table dokter form input data dokter. Oke, nah di sini ada nama dokter, jenis kelaminnya, tempat tanggal lahirnya, ID agamanya, alamat tinggal, nomor HP, status menikah, spesialis, nomor izin praktek, ada golongan darah, ada alumni. Kita akan perbaiki yang jenis kelamin dulu. Nah, kalau kita lihat dari tabel dokternya, ya, untuk jenis kelamin ini L dan P, artinya laki-laki dan perempuan. Kita bisa membuat jenis kelamin ini inputannya itu berupa combo box, ya. Nah, kita bisa memanfaatkan form helper dari si codeignitor. Jadi caranya seperti ini. Kalau misalnya Anda belum tahu, silahkan baca referensi form helper codeignitor. Formatnya adalah echo CMB dinamis. Bukan echo saya juga udah lupa ya, codeignitor form helper. Nah, Anda bisa pelajari yang form helpernya si codeignitor. Nah, kita boleh cari yang combo box. Nah, ini yang drop down maksudnya, form drop down ya. Echo form drop down. Form drop down parameter pertama adalah nama elemennya. Di sini nama elemennya adalah jenis kelamin. Terus parameter kedua adalah datanya. Parameternya L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Nah, seperti ini. Parameter ketiga adalah selectednya. Kita bisa kasih yang ini saja, jenis kelamin. Nah, terus parameter selanjutnya adalah ekstranya. Misalnya kita ingin kasih kelas ya, array class form control. Karena kita menggunakan codeignitor, jadi kita perlu mendefinisikan itu di sini. Sorry, ada yang salah. Nah, ini seharusnya tutup di sini sekali. Nah, oke, sudah benar. Saya simpan. Sekarang kalau saya refresh, nah muncul combo box di sini ya untuk input jenis kelamin dari si dokter tersebut. Oke, berarti kalau ini sudah, yang inputan di bawah, yang text box ini nggak kita gunakan. Saya berikan komentar saja sampai di sini. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ada tempat tanggal lahir ya. Ini biarkan saja lah ya. Tempat tanggal lahir
Oke, jadi apa? Kalender. Terus ID agama. Nah, untuk ID agama kita akan menggunakan dari tabel agama. Jadi di modul pegawai, tunggu, saya sudah siapkan modul pendaftaran atau di mana ya? Oh, di modul dokter sudah ada. Nah, di sini di SIMRS tadi kita sudah ada tabel agama. Nah, kita akan mereferensikan data dari sini. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa si CRUD generator ini dia sudah mempunyai fungsi untuk mengenerate combo box dinamis ya. Anda bisa lihat helpernya di sini. Helper di sini ya, CMB dinamis. Nah, kita akan menggunakan fungsi ini untuk mengenerate data agar mengambil data agama dari database, dari tabel ya. Nah, jadi di agama ini jangan ID agama lagi tapi langsung agama saja. Nah, kita akan mengambil data dari tabel agama echo CMB dinamis, name-nya itu ID agama, kita sesuaikan nama elemennya. Kita akan ambil data dari tabel agama, terus field yang ingin kita tampilkan adalah dari tabel agama, agamanya. Terus yang menjadi primary key-nya itu adalah ID agama. Nah, untuk parameter selanjutnya selected ini bersifat opsional ya. Tadinya boleh Anda isi atau enggak. Tapi karena nanti dia harus terseleksi ketika proses edit, maka kita akan isikan parameter terakhir dengan data ID agama yang di sini nih. ID agama. Nah, seperti ini. Saya simpan. Kita refresh. Nah, sekarang sudah muncul agamanya dalam bentuk drop down ya, atau combo box. Nah, kalau misalnya sudah, berarti ini nggak kita gunakan lagi. Kita berikan komentar lagi. Oke, start refresh. Nah, oke ya. Alamat sudah benar, nomor HP sudah benar. Sekarang ada status menikah. Status menikah ini apakah dia sudah menikah, belum menikah, dan seterusnya. Nah, di sini ada tabel status menikah. Caranya sama. Kita akan membuat dia menjadi combo box juga. Oke, ini status menikah. Echo CMB dinamis, namanya ID, status menikah, ngambil data dari tabel status menikah, tabel status menikah, oke benar. Terus fieldnya status menikah, ID status menikah. Status menikah, ID status menikah. Nah, ini sini juga ekstranya ID status menikah. Nah, ini saya simpan. Selanjutnya kita refresh lagi. Nah, oke, muncul ya, kawin, belum kawin, duda, janda. Oke, berarti yang di bawahnya nggak akan kita gunakan. Kita berikan komentar lagi. Kita berikan komentar lagi. Oke ya. Nah, selanjutnya ada spesialis. Sama, untuk spesialis di sini akan mengambil data dari tabel spesialis. Jadi kita perlu membuat drop down lagi ya. Oke. Saya kopikan saja atau bolehlah spesialis. Echo CMB dinamis, namanya itu ID spesialis,
Terus dari tabel spesialis, fieldnya itu kalau saya nggak salah spesialis saja, spesialis yang menjadi primary key-nya ID spesialis, dan ekstra di sini ID spesialis ya. Nah, seperti ini. Oke, saya refresh lagi. Oke, sudah muncul izin praktek, golongan darah. Nah, golongan darah kan A, B, C, dan seterusnya. Kita tinggal buat untuk inputannya saja. Mau bentuknya drop down lagi, silahkan ya. Berarti kalau misalnya bentuknya drop down, kita bisa copy saja yang form helper ini. Golongan darah. Oke, cuman namanya kita ganti menjadi golongan darah. Terus value-nya itu misalnya ada A gitu ya. Value-nya A, maka yang muncul A. Terus ada golongan AB. Yang muncul AB. Terus C, golongan darahnya C berarti ya, dan seterusnya. Oke, di sini golongan darah. Nah, seperti ini. Kalau misalnya sudah, yang di bawah kita berikan komentar. Nah, seperti ini. Kemudian kita simpan. Saya refresh. Nah, maka sudah muncul nih golongan darahnya seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba input. Misalnya tadi siapa? Nus Akbar ya. Saya tambahkan data misalnya Turatul Hafizah. Jenis kelaminnya perempuan, tempat lahirnya Cimahi, tanggal lahirnya misalnya hari ini aja lah. Agama Islam, tempat tinggalnya Cimahi, nomor HP-nya 08 bla 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 bla. Status belum kawin, spesialisnya perkembangan anak, nomor izin praktek 123456789, golongan darahnya A, alumninya misalnya ITB. Saya klik create. Nah, oke ya, datanya sudah masuk seperti itu. Oke, datanya sudah masuk. Kalau kita edit, pas kita input tadi rupanya kode dokternya itu nggak ke input ya, kode dokternya itu nggak ke input, sehingga ketika kita klik edit itu bermasalah seperti itu. Oke, tapi ini akan kita bahas, yang tadi itu akan kita bahas di episode selanjutnya ya. Jadi untuk episode kali ini cukup sekian, sampai jumpa di episode selanjutnya.